6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Keenam pasangan calon ini adalah layak untuk dipilih seluruh masyarakat Kabupaten Buton. Nah, buku tahun ini juga saya akan menambah itu buku-buku, akan ada buku-buku yang baru. Tahun ini saya kira-kira hampir 100 jutaan tahun ini. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. KPU Bau-Bau, maksud kami KPU Kabupaten Buton menggelar debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Buton untuk Pilkada 2024 bertempat di Gor Lambiku pada Sabtu malam. Karena diakui jumlahnya masih minim, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau akan menambah koleksi buku dengan menggelontorkan anggaran ratusan juta rupiah hingga tahun 2025 mendatang. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Senin 4 November 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kami sampaikan berita yang pertama. KPU Kabupaten Buton gelar debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Buton pada Pilkada 2024 bertempat di Gor Lambiku Sabtu malam. Mengangkat topik masalah ekonomi, sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Mengenal tersebut kita ikuti selengkapnya laporan reporter Hairul Mulku. Keenam pasangan calon ini adalah layak untuk dipilih seluruh masyarakat Kabupaten Buton. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buton menggelar debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Buton pada Pilkada 2024 yang dipusatkan di Gor Lambiku pada Sabtu malam. Dalam debat yang mengangkat topik masalah ekonomi, sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik ini dihadiri langsung keenam pasangan calon, yakni nomor urut 1 Saraswati dan Rasid Mangura, paslon nomor urut 2 Labakri Aris Marwan Saputra, paslon nomor urut 3 Laode Nane Akalim, paslon nomor urut 4 Basiran Laude Rafiun, paslon nomor urut 5 Bere Ali Laude Muhammad Sumarlin, dan paslon nomor urut 6 Alvin Aka Wijaya Putra Sarifudin Safa. Ketua KPU Buton Rahmatia mengatakan keenam pasangan calon ini memiliki hak untuk menyampaikan visi misi di depan publik dan KPU menghadirkannya dalam debat publik agar visi misi tersebut diketahui oleh masyarakat. Yakinlah Bapak dan Ibu bahwa kami dari KPU Kabupaten Buton memfasilitasi semua apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk menghadirkan keenam pasangan calon ini di depan publik maupun secara mandiri mereka memproklamasikan dirinya tentang kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, tentang visi misi yang mereka tawarkan kepada seluruh masyarakat. Pertanyaan debat publik pertama ini dirumuskan oleh 6 orang panelis, masing-masing Profesor Dr. Ma'ruf Kasim, SPI, MSI, PhD, Arafat, SEMM, Laode Muhammad Elwan, SOS MPA, Dr. Syahrul Marham, SPDI, MPD, Dr. Laude Suryadi, SEMSI, dan Dr. Dokterandus Andi Tenri, MSI. Ketua KPU Buton menegaskan keenam paslon Pilkada Buton ini telah memenuhi syarat untuk menjadi calon, sehingga keenamnya diundang oleh KPU untuk mengikuti debat publik. Keenam pasangan calon ini adalah layak untuk dipilih seluruh masyarakat Kabupaten Buton. Tinggal mereka memaparkan visi misinya, menarik perhatian publik, baik pemilih milenial, pemilih cerdas, untuk memberikan hak suaranya. Di akhir sambutannya, Rahmatia mengajak seluruh masyarakat yang telah terdaftar maupun yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih agar tidak golput, namun datang ke TPS pada tanggal 27 November untuk menyalurkan hak pilihnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekda Sulawesi Tenggara Asrun Lio atas nama PJ Gubernur Andap Budi Revianto mengungkapkan terima kasih serta apresiasi kepada pemerintah pusat atas keberhasilan dalam
menyelesaikan peta jalan atau roadmap hilirisasi aspal Buton. Hal tersebut diungkapkan Sekda Sultra Asrun Rio saat memberikan sambutan pada kegiatan rilis peta jalan roadmap hilirisasi aspal Buton di Jakarta hari Jumat 11 November 2024. Dikatakan rilis peta jalan hilirisasi aspal Buton merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Sultra, tepatnya pada PT Wika Bitumen Kabupaten Buton. Asrun melanjutkan, selain itu juga pada acara bisnis matching dan penghargaan P3DN di Istora Senayan pada tanggal 15 Maret 2023 lalu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menekankan pentingnya hilirisasi aspal Buton dalam rangka mendorong kemandirian industri nasional. Sekda Sultra juga menyampaikan terima kasih atas komitmen pemerintah untuk membeli semua produk aspal Buton melalui e-katalog. Hal ini merupakan langkah penting yang tidak terlepas dari dukungan Instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2022. Asrun menuturkan pemerintah Provinsi Sultra berharap langkah positif ini selain membawa kemajuan bagi sektor industri, juga memberikan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui kesempatan itu juga, Jenderal ASN Provinsi Sultra ini menerangkan aspal Buton memiliki beberapa jenis produk, antara lain as Buton butir 5/20 dengan kelas penetrasi 5% dan kadar bitumen 20%, serta as Buton butir 50/30 dengan kadar bitumen 30%. Selain itu, pihaknya juga memproduksi as Buton pracampur, as Buton murni, dan CPHMA. Ketersediaan deposit aspal di Pulau Buton mencapai 663 juta ton, setara dengan 133 juta ton aspal murni, yang dapat memenuhi kebutuhan aspal Indonesia selama 100 tahun ke depan. Deposit ini tersebar di Kabupaten Buton dan Buton Utara, termasuk blok-blok penting seperti Rongi, Kabulangka, dan Lawela. Tidak hanya itu, lanjut Asrun, Sultra juga kaya akan bahan galian unggulan lainnya seperti nikel, aspal curah, dan emas. Dalam upaya memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri, penyiapan kawasan ekonomi khusus KEK aspal di Buton yang akan segera dituntaskan. Kebutuhan aspal nasional berkisar antara 1,3 hingga 1,5 juta ton per tahun, sementara produksi aspal Buton saat ini hanya mencapai 350 ribu ton per tahun, yang merupakan 25% dari total kebutuhan nasional. Sebagian besar sisanya masih diimpor dari Singapura, namun produk aspal termaksud dalam kategori bebas ekspor dan tidak dikenakan bea keluar saat diekspor, dengan harga ekspor berkisar antara 125 hingga 150 US dollar per ton. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Karena diakui jumlahnya masih minim, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau akan menambah koleksi buku dengan menggelontorkan anggaran ratusan juta rupiah hingga tahun 2025 mendatang. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Nah, buku tahun ini juga saya akan menambah itu buku-buku, akan ada buku-buku yang baru. Tahun ini saya kira-kira hampir 100 jutaan tahun ini. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Bau-Bau akan menambah koleksi buku dengan menggelontorkan anggaran ratusan juta rupiah hingga tahun 2025 mendatang. Kepala Dispusip Bau-Bau Ibnu Wahid mengakui koleksi buku Dispusip Bau-Bau saat ini baru berjumlah 7.000 buah. Jumlah itu diakuinya masih minim karena banyak buku yang hilang setelah Dispusip Bau-Bau berpisah dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Di satu sisi, kata Wahid, dengan gedung baru layanan perpustakaan daerah Kota Bau-Bau, pihaknya berupaya memperbaiki layanan, salah satunya menambah jumlah buku untuk mengisi rak-rak buku yang masih kosong.
Nah, buku tahun ini juga saya akan menambah itu buku-buku, akan ada buku-buku yang baru. Tahun ini saya kira-kira hampir 100 jutaan tahun ini. Nah, tahun depan itu ada 250 juta dan memang saya push. Kan kalau masuk di perpustakaan rak-rak bukunya masih kosong. Nah, makanya tahun depan kami akan terus memperbaiki layanan-layanan buku kami di perpustakaan ini sehingga masyarakat, baik itu universitas, anak-anak sekolah, anak-anak SD juga bisa membaca. Sementara itu, lanjut Wahid, di lantai 2 Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kota Bau-Bau akan diprogramkan Hasanah Budaya dan Taman Membaca Anak tahun 2025 mendatang. Dijelaskan, Hasanah Budaya diprogramkan karena Disposip juga mengurusi kebudayaan terkait naskah-naskah kuno, di mana saat ini pihaknya telah melakukan alih media dan penulisan ulang sebanyak 100 naskah kuno yang dalam waktu dekat akan diupload ke website dan aplikasi iWolio. Jadi naskah-naskah kuno ini kan tulisan Arab Gundul bahasa Wolio. Nah, ini sudah bisa diakses oleh masyarakat. Saya kira ini untuk menjadikan laboratorium naskah kami sebenarnya. Wahid mengatakan link akses Disposip ke pemerintah pusat terkait tugas-tugas kebudayaan yakni Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Mahasiswa sebagai agen perubahan perlu turut aktif menekan angka stunting di Indonesia melalui program kemahasiswaan dan pengabdian. Salah satunya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), yakni menerapkan ilmu yang didapatkannya di bangku kuliah kepada masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang mahasiswa Angkatan 10 Universitas Dayanu Iksanuddin Unidayan untuk melaksanakan KKN tematik KKNT tahun 2024 di Desa Megabahari, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dalam program KKNT ini, para mahasiswa melaksanakan pelatihan pembuatan bolu pisang dan abon ikan kepada masyarakat di desa tersebut sebagai upaya pencegahan stunting. Salah satu mahasiswa KKNT Unidayan Angkatan 10 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM, Astia Sumarni mengatakan, berdasarkan hasil observasi selama 2 hari di Desa Megabahari, dirinya dan teman-teman posko melihat potensi ikan dan pisang ini melimpah di desa tersebut. Hanya saja pihaknya mengatakan, selama ini pemanfaatan potensi tersebut masih sebatas pada penjualan langsung atau pengolahan sederhana. Karena itu, Astia bersama teman-temannya mencari literasi untuk pengembangan potensi desa tersebut sehingga menjadi pangan lokal yang enak dan bergizi, serta bisa bernilai tambah secara ekonomi untuk masyarakat setempat. Dosen pendamping Dr. Andi Yomil Bay Taifur, SKM MKes mengatakan, ide ini muncul dari mahasiswa yang melihat begitu banyaknya potensi pangan lokal di Desa Megabahari. Salah satu peserta pelatihan, Irna, mengatakan dirinya cukup antusias mengikuti pelatihan pembuatan bolu pisang dan juga abon ikan. Sementara itu, Kepala Desa Megabahari Lasuma mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa KKNT bersama dosen pendamping yang telah melakukan pengabdian di desa yang ia pimpin. Ia berharap dengan adanya pelatihan ini, ibu-ibu bisa semakin terampil dan dalam mengolah makanan bergizi sehingga dapat memberikan asupan terbaik bagi keluarga. Selain itu, produk olahan bolu pisang dan abon ikan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan desa yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Demikian penyampaian warta Kapten pagi hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. KPU Buton gelar debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Buton pada Pilkada 2024 bertempat di Gor Lambiku Sabtu malam. Karena diakui jumlahnya masih minim, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau akan menambah koleksi buku dengan menggelontorkan anggaran ratusan juta rupiah pada tahun 2025 mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lodi Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih.
RRI terus mengudara untuk Indonesia.